Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ya bersama podcast FPRB Sampang, Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Sampang. Yang mana pastinya saya Zada yang akan memandu podcast hari ini hingga akhir nanti. FPRB, salam tangguh, salam kemanusiaan. Nah, pastinya di sini kita tidak sendiri ya teman-teman sekalian. Sudah ada narasumber yang luar biasa yang hadir pada hari ini. Sudah terlihat juga sebenarnya nih ya, siapa ya sebenarnya yang hadir pada hari ini yang luar biasa itu, dan narasumber juga yang akan memberikan edukasi maupun informasi baru untuk kita semua. Oke, kita sapa terlebih dahulu satu persatu. Assalamualaikum Bapak Abdul Rauf ya. Ya. Oke, Ketua Basnas Kabupaten Sampang, benar? Ya. Oke, dan di sebelahnya pula kita sudah menghadirkan Bapak Khalid Faruqi atau akrab disapa Bapak Faruk, benar? Oke, gimana Pak? Bisa nih sebentar dulu menceritakan perjalanannya ke podcast FPRB Sampang ini, apakah lancar-lancar aja atau masih ada hambatan Pak untuk kesini? Ya. Alhamdulillah, mungkin niatan baik itu menyebabkan kita dilancarkan oleh Allah untuk datang ke sini. Sebenarnya Mas Mama itu sudah dari dulu mengajak kami untuk podcast tentang lingkungan dan beberapa hal, cuma baru pada saat ini kita bisa hadir di sini. Ya. Oke ya teman-teman sekalian, jadi kalau kita udah niat baik ya, apa sih yang nggak dipermudah seperti itu ya Pak ya, meskipun sudah dari dulu sebenarnya kita mau podcast bersama, namun tidak apa-apa karena itu juga bukan hambatan buat kita semua ya teman-teman sekalian. Namun sebelumnya kalau kita sudah mengenal Bapak Rauf ini siapa ya sebenarnya, kalau tadi kita sudah memperkenalkan sebagai Ketua Basnas, beliau juga adalah salah satu fasilitator terbentuknya tim sekolah sedekah sampah. Nah ini nih yang akan kita bahas pastinya pada hari ini, apa ya sebenarnya sekolah sampah ini, modelannya, konsepnya atau gambarannya seperti itu. Jadi langsung saja pada ahlinya ya teman-teman sekalian. Oke, langsung saja Bapak Rauf ya. Yang pertama, apa sih Pak Basnas itu sebenarnya? Apakah fokus pada zakat atau yang lain juga? Ya, terima kasih. Basnas adalah Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan satu-satunya lembaga resmi pemerintah yang secara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu yang diperbolehkan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kalau di Sampang itu berdirinya Basnas itu mulai tahun 2019. Sebelumnya sudah ada Badan Amil Zakat saja. Nah itu ya, berarti bukan hanya fokus di zakat atau yang lain juga Pak? Basnas itu programnya banyak, ada 8 program unggulan. Kalau ada yang pengentasan kemiskinan, bantuan fakir seumur hidup, ada program pendidikan seperti beasiswa, kemudian ada biaya pengobatan dan banyak lagi, atas ada yang biaya untuk bedah rumah, RTLH kata orang sekarang itu. Dan juga kebencanaan juga Basnas sering turun ke lapangan untuk membantu saudara kita yang tertimpa musibah. Yang sekarang banyak itu biaya pengobatan juga banyak yang telah dilakukan oleh Basnas Sampang. Oke, kalau tadi penjelasan dari Bapak Rauf ya terkait Basnas itu ternyata bukan hanya fokus di zakat saja, namun kita perlu juga nih tahu jawaban dari Pak Faruk ya selaku staf pengumpulan zakat, infak, sedekah Basnas Kabupaten Sampang. Nah, pengetahuan ataupun dari Pak Faruk sendiri nih terkait Basnas itu sebenarnya memang hanya fokus di zakat juga atau yang lainnya? Sebenarnya Basnas itu sendiri kita bisa kan lebih dekat dengan ini ya Pak. Kita fokusnya di pengumpulan dan pendistribusian. Jadi kita itu ibaratkan sebagai distributor. Kita itu distributor kebaikan. Kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan dari masyarakat itu lalu kita distribusikan lagi untuk masyarakat gitu loh. Jadi kita itu sebenarnya hanya perantara. Tapi kita itu tidak akan berjalan gitu loh tanpa adanya bantuan-bantuan dari masyarakat, kebaikan-kebaikan dari masyarakat. Gitu.
Oke, baik, berarti kembali dan bekerja sama juga dengan masyarakat seperti itu Pak ya. Kita itu dari masyarakat kita kembalikan lagi ke masyarakat. Oke, ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ya yang selama ini masih mengetahui secara umum, oh mungkin kalau badan amil zakat terlihat dari pengertiannya sendiri seperti itu Pak ya. Oh, udah itu berarti hanya zakat dan zakat. Ternyata ada pendistribusian pula nantinya juga pada masyarakat untuk masyarakat seperti itu. Nah, kalaupun tadi kita sudah membicarakan sebagai dasar ataupun secara umum Basnas itu seperti apa, Bapak, namun tupoksinya juga seperti apa dari Basnas sendiri? Ya, di Basnas itu ada 5 orang pimpinan. Ya. Ketua, ada wakil 1 yang membidangi tentang pengumpulan. Kalau di Sampang itu Hajah Fatimah Faisal, kemudian ada Waka 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ya. Itu dirangkap oleh saya. Kemudian Waka 3 bagian pengelolaan keuangan dan perencanaan itu Kiai Haji Rifai. Kemudian yang Waka 4 itu bidang SDM dan umum itu Kiai Haji Abdul Syakur. Itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, mempunyai staf. Di Basnas sekarang sudah ada 7 staf yang membantu kami. Oke, jadi beberapa yang sudah disebutkan tadi ini loh ternyata tupoksi pula ya Pak ya dari Basnas. Kalau tadi kita sudah mengenal pula pengertiannya bagaimana, kita sudah kenalan dulu, oh ternyata Basnas ini ya yang perlu kita ketahui dari mana tupoksinya maupun nantinya pendistribusiannya seperti itu. Nah, kembali lagi kepada inti yang pastinya ditunggu-tunggu oleh teman-teman juga, maupun kenapa sih kita juga harus mengundang ataupun berpodcasteria ya dengan Basnas ini. Nah, namun kita sudah mendengar nih kalau kita sudah melihat isu-isu yang sekarang, mengapa harus mengundang maupun apa saja kebencanaan yang nantinya ataupun pengurangan resiko bencana dengan Basnas ini. Dengar-dengar ini gencar Pak ya, sekolah sedekah sampah seperti itu bisa dijelaskan Pak seperti apa? Awal mulanya kami mengumpulkan para staf untuk berinovasi dan ditemukan salah satunya adalah sekolah sedekah sampah. Itu menarik perhatian kami karena sasarannya adalah anak-anak sekolah. Target kami adalah dengan adanya sekolah sedekah sampah ini, anak-anak sudah terbiasa dari anak-anak terbiasa hidup bersih, hidup sehat, dan juga terbiasa bersedekah. Tujuan kami agar nantinya akan timbul karakter bagi siswa itu dan lama-kelamaan nanti akan menjadi budaya. Seperti yang kita lihat pada perayaan Piala Dunia kemarin itu, walaupun Jepang tidak masuk final tapi dia meninggalkan kesan yang begitu mendalam bagi dunia internasional dengan para supporternya juga giat untuk memungut sampah di lapangan. Itu ya Pak ya. Jadi kalau mengenal pula nih dari Pak Faruk juga, pertama kali mendengar sekolah sedekah sampah itu apa yang ada di benak Pak Faruk? Apa memang ini menarik sih sebenarnya, saya sendiri saja mendengar ini, wah ini gimana ya maksudnya sedekah sampah, ataukah setiap hari kita perlu mengumpulkan ataupun cukup bersedekah saja atau bagaimana? Awalnya program ini itu tercetus saya sebagai staf pengumpulan di Basnas, kita harus berinovasi gitu. Selama ini itu keikutsertaan masyarakat dalam zakat, infak, sedekah ke Basnas itu masih kurang gitu. Kesadaran masyarakat untuk itu. Selama ini kita kan paling banyak itu dari ASN, dari OPD semua sekecamatan Sampang. Di situ kita juga butuh gitu loh, agar masyarakat luas, karena masyarakat sendiri yang nantinya akan menerima kebaikan itu sendiri kan. Cuma kesadaran masyarakat itu masih kurang di situ. Akhirnya dari pengumpulan Basnas sendiri harus berinovasi gitu. Inovasi apa sih? Kesulitan kita itu di masyarakat apa gitu loh. Ternyata ya karakter orang Madura sendiri gitu masih banyak untuk mensedekahkan hartanya itu membagikan sendiri, mendistribusikan sendiri gitu loh. Karakter itu gitu loh. Jadi seolah-olah kalau kita memberikan sesuatu harus mendapatkan imbalan gitu loh, ya kan. Di situ beratnya kadang sedekah itu, harus mengeluarkan uang sedangkan kita tidak tahu ini mau dikemanakan gitu loh.
Terus kepercayaan masyarakat kepada lembaga itu masih kurang gitu loh. Seolah-olah oh ini kalau masuk ke lembaga nanti untuk apa tidak jelas. Padahal Basnas itu punya sistem informasi manajemen Basnas. Kita itu melaporkan semua kegiatan kita itu di situ. Di situ kita ingin membangun kepercayaan masyarakat sebenarnya. Itu sudah setiap pendistribusian, setiap kegiatan kita selalu dokumentasikan, kita sebarkan kepada masyarakat bahwa ini loh kegiatannya Basnas. Basnas itu benar-benar untuk masyarakat gitu loh. Tapi kenapa kok masih sulit masyarakat itu ikut berpartisipasi di situ? Akhirnya mau tidak mau, karena besarnya permintaan dan kebutuhan masyarakat tentang bantuan baik itu sosial, ekonomi, pendidikan, semua lini itu masuk gitu loh. Semua baik kebencanaan, kemiskinan, semua. Akhirnya kita berinovasi gimana kalau dari hal yang tidak berharga kita jadikan sesuatu yang berharga gitu loh. Karena sampah itu kalau sudah dibuang mungkin kan tidak berharga. Mungkin satu orang satu botol, tapi kalau sudah banyak, sudah luas, itu kan besar manfaatnya. Dari sesuatu yang tidak berharga mungkin kita buang-buang, akhirnya terkumpul banyak bernilai uang. Di situ bisa kita kumpulkan pundi-pundi kebaikan. Lalu kita distribusikan lagi ke masyarakat. Kenapa kita ngambilnya dari sekolah, pendidikan? Karena di situ kita membangun kebiasaan-kebiasaan. Kalau tidak dibangun dari pendidikan, mindset itu tidak akan berubah gitu loh. Karena kita ingin membangun mindset masyarakat, ingin membangun kepercayaan masyarakat gitu loh. Bahwa makanya kita ingin masuk gitu loh melalui pendidikan gitu. Pasti di pendidikan karena banyaknya kegiatan, proses kegiatan belajar mengajar, otomatis di situ pasti ada sampah gitu loh. Dan sepanjang itu seperti apa pengelolaannya, di situ kita manfaatkan. Jadi program itu tercetus karena juga isu-isu global tentang sampah, tentang pemanasan global, perubahan iklim segala macam. Itu harus kita benahi gitu. Di situ kita nyambung, bahwa sampah itu sangat penting sebenarnya. Jadi kita kelola nantinya setelah bernilai uang, nah di situ kita distribusikan lah. Oke, baik ya. Jadi itu ya teman-teman sekalian mungkin yang masih belum ada bayangan sebenarnya konsep sedekah sampah ataupun sekolah ini ya didirikan, diinovasikan itu juga seperti apa. Namun menarik sekali ya Bapak ya, setelah saya mendengar ternyata memang mungkin dari masyarakat sendiri itu masih kurangnya mempercayai lembaga. Nah, saya langsung lempar nih pada ketuanya langsung gitu ya. Dari Bapak Rauf sendiri, bagaimana Pak untuk dapatnya memberikan kepercayaan, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk dapatnya pula dilakukan dengan baik dari Basnas sendiri? Kami buktikan itu dengan kerja. Oke. Di Basnas itu banyak kegiatan kemasyarakatan itu kami coba dokumentasikan dan kami publikasikan. Dan masyarakat jadi mengerti, oh demikian kerja Basnas. Pertamanya tujuan kami adalah untuk memaksimalkan potensi dana yang ada di umat. Selama ini di Sampang itu penyumbang terbesar ke Basnas itu dari ASN. Sumbangan dari yang 10.000, 15.000 dan seterusnya itu dari ASN. Sebenarnya apa yang telah disampaikan tadi oleh staf kami bahwasanya mindset masyarakat Madura itu umumnya rata-rata memang lebih senang dia itu berzakat sendiri kepada nasabahnya sendiri. Itu kami akan coba rubah pemikiran demikian, karena kalau dana itu dikumpulkan dalam satu lembaga yang resmi itu juga secara pelaporannya juga ketat sekali. Kami membantu misalnya satu sembako misalnya itu harus ada buktinya, ada bukti fisiknya sebagai laporan kami. Alhamdulillah sekarang sudah banyak kepercayaan masyarakat
apalagi sekarang di Basnas Sampang sudah dibuka kantor digital untuk memudahkan masyarakat menginfakkan, mensedekahkan, dan bahkan membayar zakat ke Basnas. Dan alhamdulillah setelah dilonceng banyak kalangan milenial itu yang langsung menginfakkan dananya ke kantor Basnas. Mereka sadar bahwa dana ini kalau memang dikumpulkan dalam suatu lembaga resmi ini pemanfaatannya luar biasa. Sampai-sampai di Basnas sendiri itu sering defisit anggaran. Makanya ya saya coba kan ayo ada. Silakan cari inovasi. Bahkan sekarang sudah ada program Jumat mengaji. Kami memberikan formulir untuk dikirim ke masyarakat siapa keluarga yang ingin dibacakan doa Fatihah. Kami mengundang para hafid untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Itu nanti kalau dana terkumpul bisa dimanfaatkan untuk sebuah. Sedangkan kalau di Sampang itu program unggulan kami sekarang adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah setelah Basnas di Sampang itu kemarin dapat penghargaan dari Basnas Pusat tentang kaji dampak zakat. Itu kami juga diberi kepercayaan untuk mengelola permodalan. Di Basnas itu dikenal BMD, Basnas Microfinance Desa, yang kantornya ada di Radio Salsabila Sampang. Itu sekarang sudah membantu lebih dari 150 orang. Artinya sudah ratusan juta yang terima. Dan itu bantuan mulianya non profit tanpa dipungut bunga, tujuannya untuk membebaskan masyarakat kita dari renten. Selain nih kalau tadi kita sudah memberikan pengertian ya teman-teman sekalian, namun kan kalau kami sebagai masyarakat telah percaya itu harus ada feedback untuk kami. Apa itu? Tadinya kerja nyata. Ini loh ternyata kerja dari Basnas yang perlu diketahui. Nah, namun kalau dari Pak Farouk sendiri, selain dari kerja, pastinya masyarakat juga perlu lebih dari itu. Dalam artian apa? Saya sudah mempercayai. Namun laporan itu apakah selalu diberikan pada masyarakat yang telah bersedekah atau bagaimana? Ada, bisa. Kita itu kan ada sistem informasi manajemen Basnas. Setiap kabupaten itu punya kantor digital. Di situ bisa dilihat semua laporan keuangan tiap tahun itu ada. Gitu loh. Jadi semua masyarakat bisa mengakses itu. Jadi kegiatannya apa, tahun ini apa, programnya apa saja, di situ ada. Semua kegiatan kita itu kita publikasikan di situ. Seperti program yang baru saja itu khususon arwah. Jadi kita membaca gitu loh potensi apa yang ada di masyarakat Sampang. Ternyata masyarakat Madura itu masih fanatik untuk mengirimkan doa-doa untuk keluarga yang meninggal. Di situ kita baca lalu kita serap. Oh, gimana kalau kita adakan kegiatan hataman gitu loh. Jadi kita ajak masyarakat, kita beri formulir siapa keluarganya yang ingin didoakan. Kita tiap minggu ingin mengadakan itu gitu loh. Dengan ada sedekah seikhlasnya di situ. Nanti sedekah itu kita kumpulkan untuk kita distribusikan lagi untuk kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Tadi sempat disentil Pak ya sistem informasi manajemennya. Nah itu bisa diakses di mana Pak? Di internet. Di internet ya. Di aplikasi juga ada. Kalau di Sampang itu kap Basnas Sampang, tab Sampang. Basnas gitu sudah bisa dilihat semua program apa yang ada di Basnas Sampang. Iya, benar Pak sekali. Jadi teman-teman sekalian, jadi Basnas di sini bukan hanya nantinya terlihat ataupun terdengar dari podcast ini ya. Oh, ternyata memang ada kerja nyatanya. Namun mana track record yang bisa kita baca di sini. Nah, di situ langsung bisa diakses ya di sistem informasi manajemennya atau Kap Sampang atau Kap Basnas Sampang ya yang ada di Google pastinya. Nah, teman-teman sekalian bisa mengetahui oh ternyata iya ya memang ada kerja nyatanya, bukan hanya mungkin orasi saja, namun memang ini loh kerja nyata seperti itu ya Pak ya. Nah, namun kalau boleh tahu juga Bapak, ini siapa saja yang terlibat untuk sekolah sedekah sampah? Kami itu kemarin membentuk tim yang terdiri dari ada yang dari DLH, ada dari BUMN, setiap semua stakeholder yang terlibat dalam itu kami libatkan. Dan setelah kami lihat ternyata memang orang hebat-hebat semua, profesional ya, dari teman-teman FPRB juga sudah pengalaman masalah persampahan. Saya jadi baru tahu bahwa sampah itu bukan hanya sampah organik dan organik, ada istilah
sampah basah, sampah kering, Iya. sampah yang bisa diolah. Bahkan ada yang sampah sudah tidak masuk itu bisa dijadikan seperti paving. Kemarin dicobakan itu sudah banyak juga manfaatnya. Oke, teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman mungkin yang masih sekarang nih ya taunya, oh berarti sampah itu hanya di depan rumah lingkungan kita, ternyata environment. Nah, jadi situ ada which are life-nya dan which are not life-nya. Jadi memang ada sampah ataupun lingkungan hidup dan lingkungan tak hidup seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya pelajaran maupun apa yang sudah diinovasikan sekarang. Nah, namun nih dari Pak Farouk pula sebagai staf juga, siapa pula target maupun yang terlibat ya? Kalau tadi mungkin yang terlibat, sekarang targetnya nih berapa sekolah sejauh ini? Ya, targetnya kita maunya semua sekolah. Cuma untuk pilot projectnya mungkin kita ambil 3 atau 5 dulu. Jadi seperti apa kesulitannya gitu loh. Nah, di situ kita harus berinovasi. Setelah kita temukan titik kuncinya di mana, baru kita perluas lagi gitu loh. Karena banyak titik poin yang bisa kita ambil selain sekolah. Seperti tempat ibadah, masjid, terus pemberdayaan desa. Di desa itu kan ada kelompok-kelompok gitu loh, dan di setiap kegiatan masyarakatan itu pasti ada sampah di situ gitu loh. Karena sampai di mana kita peduli untuk itu gitu loh. Jadi ini adalah sekolah sedekah sampah, ini awalan gitu loh. Selain kita ingin membangun mindset dari pendidikan, melalui pendidikan karakter, pendidikan moral, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sulit untuk dirubah, kita bangun dari situ. Dari hal yang tidak berharga jadi berharga, dan itu bermanfaat. Mungkin buat kalian tidak berharga, tapi ini sangat bermanfaat buat masyarakat gitu. Ya pengennya kita luas gitu loh, cuma kita mulai dulu pelan-pelan. Oke, jadi mulai dari awalan dulu seperti itu Pak ya, gertakan juga pastinya project. Benar sekali. Jadi kalau memang teman-teman sekalian nantinya mengetahui awalannya saja, nah namun ini adalah suatu gertakan untuk dapatnya lebih semangat lagi ke depannya berinovasi seperti itu. Nah kalau sudah tadi dijelaskan pula beberapa proker maksud saya, lalu tupoksi yang akan dikerjakan. Nah, kalaupun langsung kita beralih Pak pada dana. Nah, dana ini kalau boleh tahu pula dari Basnas ini dari mana dan peruntukannya pula seperti apa? Ya, kalau dana selama ini yang banyak itu yang dari saya sampaikan tadi dari ASN. Infak sedekahnya ASN itu rutin tiap bulan berkisar 130 atau 128, sekarang sudah menembak sampai 140. Setelah kami buktikan kemarin itu pas ada kegiatan Sampang Borselawat, kami waktu itu memberikan bantuan bedah rumah 30 bedah rumah, sudah terrealisasi 15. Besarannya 15 juta. Kemudian ada bantuan gerobak usaha, kami sudah buka 15 gerobak usaha. Dan yang rutin kami berikan adalah santunan untuk fakir miskin, santunan tunai mustahik istilahnya. Ada yang kelas A dan kelas B. Kelas A itu besarannya 600, kelas B itu besarannya 400. Itu dilihat dari mustahiknya yang memang sudah tidak ada yang menanggung biaya, tidak mampu bekerja. Sedangkan bagi mereka mustahik yang masih mampu bekerja, kami berikan modal usaha. Karena target kami adalah menjadikan mustahik menjadi museki. Nah, alhamdulillah sekarang sudah banyak. Kemarin di desa Pecangkeun, Kecamatan Pangangan, kami sudah membuka kampung zakat. Kami berikan bantuan mesin jahit sebanyak 4 kerjasama dengan Kemenak Sampang. Kemudian ada ternak kambing. Alhamdulillah dari perkembangannya banyak. Karena selama ini banyak yang diberi bantuan ternak habis. Mungkin sekarang kami carikan solusi, harus ada pembinanya, pendamping juga pengawas. Kami libatkan teman-teman penyuluh dan juga dari dinas koperasi untuk memberikan pelatihan. Dan dari kampung satu sudah banyak bermunculan orang yang sudah pandai menjahit. Kedepannya akan dibentuk juga kampung batik dari hasil itu. Yang juga banyak pengeluaran untuk SKSS, dalam istilah kami itu satu keluarga satu sarjana. Saya pernah mendengarnya di media SKS sosial. Banyak adik-adik mahasiswa yang sudah kami bantu untuk itu. Dana itu termasuk investasi jangka panjang kita.
dengan kita membantu mereka, tentunya nanti kalau di tiap rumah, di tiap keluarga ada sarjana, itu pemikirannya juga lain. Artinya bisa merubah mindset mereka yang cenderungnya senang berinfak sendiri, lebih senang kepada resmi pemerintah. Secara umum mungkin sebagai anak nantinya yang masuk ke SKSD tadi Pak, ataupun satu keluarga SKSS itu bisa mengangkat derajat pula pastinya, mengubah pola pikir. Itu banyak juga dari anak-anak yang kami bantu beasiswa itu memberikan testimoni bahwa kinerja Basnas demikian. Itulah yang banyak kepercayaan dari masyarakat tumbuh. Alhamdulillah kemarin itu banyak dana juga yang masuk dari luar Kabupaten Sampang. Setelah melihat Buryati Sampang itu kegiatannya luar biasa. Setiap kita turun ke lapangan, misalnya ada musibah, kami selalu bekerja sama dengan Dinas Sosial, BPBD, itu selalu bertiga. Kemarin ada bantuan rumah roboh, langsung ke lapangan. Jadi masyarakat sudah banyak merasakan manfaatnya. Iya benar sekali. Jadi teman-teman sekalian, bukan hanya nantinya di masyarakat saja untuk dapatnya merasakan ini loh benefit yang akan didapatkan seperti itu ya. Mungkin dari sekolah sampah ataupun sedekah sampah yang sudah diinovasikan, ada pula nantinya satu keluarga satu sarjana. Nah itu memang benar-benar sangat mengubah mindset nantinya. Jadi yang awalnya mungkin di awal itu bersedekah itu harus ada imbalannya atau nasabahnya sendiri seperti itu. Karena mengetahui ternyata ini loh manfaatnya yang akan kita rasakan seperti itu. Nah, namun Bapak sekalian bisa mungkin dijawab keduanya. Kalaupun kita sudah menginovasikan, menjalankan sebuah event kegiatan yang sudah dilaksanakan, pasti kita bertemu dengan kendala. Nah, apa saja sih sebenarnya kendala yang sudah dihadapi selama ini? Ya, kendalanya salah satunya adalah pemikiran rata-rata orang Madura itu senang bayar zakat sendiri, dan juga merasa keberatan apabila dimintain infak dan sedekahnya. Seperti yang banyak kita temukan, ASN memang banyak yang gajinya sudah kurang untuk keperluan ini, itu kok selalu dipotong, padahal itu potongannya sedikit. Kalau kami lihat sebenarnya di Sampang itu sudah wajib zakat karena penghasilan mereka lebih dari 7 juta. Artinya 25% sudah ada kewajiban untuk bayar zakat. Kami ke adik-adik, ke anak-anak saya, kami tekankan, kita itu bukan meminta, kita itu hanya melaksanakan perintah Allah. Di dalam Quran itu sudah disebutkan hud min amwalihim shadaqatan. Artinya ambillah, bahasa ambillah ini kita harus datang ke mereka untuk membayarkan zakatnya. Kita bukan meminta, kami menolong mereka yang masih belum melaksanakan kewajibannya kepada sesama, kewajiban orang-orang yang kaya, yang musaki istilahnya, untuk memberikan sedikit hartanya kepada mustahik. Nah teman-teman sekalian itu ya, jadi sudah ada nih ya dalilnya pula seperti itu ya Pak ya. Jadi ambillah, jadi bukan hanya ya udahlah sekarang saya biasa udah zakat sendiri seperti itu. Namun memang kalau kita sudah tahu diperuntukannya, pendistribusiannya yang lebih baik seperti apa, bisa diikuti. Nah dari Pak Faruk sendiri pula, ada nggak sih kendala yang sudah dihadapi dan solusinya juga bagaimana? Ya memang kesulitannya itu untuk membangun kesadaran. Memang di situ kesulitan paling besar, membangun kesadaran. Makanya kita selalu berinovasi buat perubahan-perubahan. Kita membaca seperti apa karakter masyarakat, apa yang mereka bisa terima gitu loh, agar mereka bisa ikut serta dalam kegiatan ini. Karena apa? Kalau memang kita orang Islam, di Al-Quran itu kan sudah ada bahwa di setiap harta kita itu ada hak sebagian untuk orang lain, untuk fakir miskin, untuk yang membutuhkan gitu loh. Kenapa? Agar harta mereka bersih gitu loh. Nah di situ tugas Basnas untuk menjemput gitu loh, untuk membersihkan harta mereka. Sebenarnya mindset seperti itu, kesadaran seperti itu yang belum mereka punya gitu loh. Sedangkan Basnas sendiri karena lembaga yang harus diawasi seperti itu terus menerus, ya masyarakat harus tahu kegiatan Basnas seperti apa. Dan Basnas sendiri menjangkau semua wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh masyarakat.
Jadi kita ngumpulkan itu bukan cuma yang dekat-dekat saja, bukan yang terlihat saja di situ, tapi yang tidak terlihat di pelosok-pelosok semua itu kita jangkau di situ. Karena seperti dinas sosial sendiri itu kan memang ada program-program. Iya. Cuma kalau tidak sesuai program, mereka itu tidak bisa bergerak. Sedangkan Basnas sendiri itu fleksibel. Ini ada bencana, kita langsung turun di situ. Kita benar-benar nyata kegiatan kita itu. Oh ini ada kecelakaan, oh ini ada kebakaran, oh ini ada banjir gitu loh. Seperti bencana banjir di Sampang, kita benar-benar turun gitu loh. Kita gandeng polisi, kita gandeng BNPB, kita gandeng TNI, semua kita kerahkan. Siapa yang mau bantu, ini kita bisa gitu loh. Kalau kita nunggu dari dinas-dinas yang lain mungkin agak lama gitu loh. Mungkin harus ada pengajuan ini segala macam. Sedangkan kita lebih fleksibel di situ. Di situ untungnya Basnas gitu loh. Bisa bekerja dengan siapapun, dengan pihak manapun, lembaga manapun, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sebenarnya sudah jelas sekali ya, dan sudah pula dijelaskan dari awal hingga akhir tadi itu secara rinci sebenarnya. Jadi teman-teman sekalian kalau memang melihat ataupun mendengarkan ini jangan dipotong-potong ya, dari awal saja saya sudah memahami, oh ternyata ini loh inovasi, lalu pun gerakannya, lalu pun bagaimana hasilnya. Nah, namun sebelum pula saya memberikan conclusion ataupun kesimpulan, saya bisa memberikan waktu pula untuk Bapak Rauf dan Bapak Farouk memberikan closing statement nih untuk teman-teman sekalian, bahwasannya ini loh yang harus dilakukan dan bagaimana pula semangat ke depan pula tertambah dengan bagaimana pula kolaborasi dengan FPRB nantinya. Benefit apa sih yang didapatkan? Silakan Bapak Rauf. Terima kasih. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sampang yang begitu getol mensupport kami. Sekolah Sedekah Sampah ini bahkan menjadi program unggulan di Smart City di bidang lingkungan. Ini sudah penghargaan yang luar biasa karena pemerintah Sampang menilai Sekolah Sedekah Sampah ini melibatkan orang-orang yang profesional, dan mereka meyakini bahwa program ini nantinya akan benar-benar berjalan dengan sukses. Melihat di Sampang itu persoalan sampah bukan persoalan yang sederhana, karena di alun-alun sendiri yang begitu indah kok dikotori oleh sampah. Itu yang membuat kami prihatin. Nah, itu yang disalahkan pemerintah. Sebenarnya tugas untuk membersihkan sampah ini tugas kita semua. Artinya kesadaran ini harus kita bangun dari dini bahwa ini tugas kita, bukan hanya tugas tukang kebersihan saja. Iya, benar. Nah, kemudian harapan kami dengan banyaknya program yang ada di Basnas tentu semakin menggugah masyarakat untuk lebih berinfak, bersedekah, bahkan berzakat kepada Basnas. Karena semakin banyak dana yang masuk di Basnas, tentu semakin banyak masyarakat yang terbantukan. Sudah terhitung lagi yang sudah dibantu Basnas ribuan. Nah, mungkin dari situ kita bisa melihat sebenarnya memang persoalannya itu, orang Madura itu khususnya di Sampang lebih senang meminta daripada memberi. Itu dibuktikan dengan setiap kegiatan Hari Besar Islam proposal menumpuk di meja saya itu. Artinya Anda bisa lihat setiap kegiatan kami selalu bekerja sama dengan siapapun. Terima kasih kepada teman-teman LSM, teman-teman wartawan yang juga ikut membantu menyalurkan yang ada di kami. Setiap kegiatan pasti ada sembako dari Basnas gitu. Setiap ada santunan HUT kemarin banyak. Untungnya kami ini juga berterima kasih kepada Toko Perintis Jaya. Walaupun kami tidak punya uang, kalau memang kami butuh sembako langsung disiapkan. Itu hebatnya. Itu yang membuat kami bisa berbagi dengan sesama. Yang terakhir ini juga kami minta dukungan dari teman-teman anggota Dewan nih, untuk kedepannya dana hibah yang diberikan oleh pemerintah sekiranya ditambah, karena ini sangat-sangat luar biasa untuk membantu masyarakat. Kami semakin banyak bisa membantu bedah rumah. Di Sampang sendiri masih banyak rumah yang tidak layak huni. Saya akan sering ke lapangan, banyak orang yang hidupnya miskin, banyak yang sampai roboh kemarin rumahnya itu.
Itu jadinya artinya kayak prihatin kemarin itu kalau ada orang mengumpulkan dana kemudian habis sekali pakai. Kemarin santunan anak yatim kalau di Banyuates satu anak itu bisa nerima lebih dari 5 juta. Kalau itu dana itu dikumpulkan di Basnas, tentu pengelolaannya lebih maksimal lagi. Jangan khawatir, kita itu dituntut oleh aturan yang di Basnas dikenal dengan aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Artinya secara regulasi peraturan kita diwajibkan melaporkan, bahkan ada audit, ada audit internal, ada audit eksternal. Kemudian secara syar'i kita juga harus benar-benar melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh agama. Juga dana yang terkumpul juga aman NKRI, artinya tidak digunakan untuk membiayai teroris atau lain sebagainya. Ya. Mungkin itu. Oke, baik. Langsung bisa lanjut kepada Bapak Faruk nih, bagaimana? Ya, kalau saya buat teman-teman, buat masyarakat, buat tua, muda, ayo kita mulai. Sedekah itu jangan ditunda-tunda. Karena apa? Manfaatnya sangat besar untuk yang membutuhkan. Itu. Karena sangat luas manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Mungkin masyarakat di kota tidak tahu kondisi seperti apa di pelosok, di desa-desa yang mereka jangkau gitu loh. Sedangkan Basnas sendiri yang lebih paham tentang kebutuhan-kebutuhan itu. Ayo mulai dari sekarang, karena kewajiban infak, sedekah, zakat itu bukan hanya untuk orang-orang kaya, tapi orang miskin juga diwajibkan gitu loh. Jadi baik dalam keadaan lapang ataupun keadaan sempit, bersedekahlah untuk apa? Membuka gitu loh. Untuk membuka kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang sedang dihadapi, untuk melepas itu semua lewat sedekah gitu loh. Kuncinya lewat sedekah. Ya sangat luar biasa gitu loh kalau masyarakat mau itu sebenarnya. Berbagi pengalaman di kemarin bagaimana, tuh Pak? Haji Toha, pemilik SVP ya, Sampang Waterpark, itu pernah berinfak ke Basnas untuk santunan anak yatim 12 juta. Diterima di kami, itu masuk, kalau dana itu masuk ke Basnas itu masuk neraca istilahnya, on balance sheet. Itu catat dari kami. Kemudian beliau mengadakan kegiatan santunan malam Jumat, kami kembalikan uangnya 12 juta ditambah sembako. Itu Allah bilang, begini kerjanya Mas. Kami hanya butuh laporan seperti yang di masjid-masjid, kami butuh laporan dana yang ada di masjid, biar kami itu tahu potensi umat. Nah, dana yang tidak masuk hanya laporannya itu namanya non neraca, off balance sheet. Nah, itu kali data target kami sekarang untuk Kabupaten Sampang itu 2,5 M untuk yang neracanya, sedangkan non neracanya 10 M. Alhamdulillah itu sudah sekarang sudah hampir sampai pada target yang kami tentukan, dan alhamdulillah kami di Sampang, Basnas Sampang itu kalau di Madura termasuk yang paling banyak programnya. Maka dari itu kami kemarin menginisiasi untuk membentuk pertemuan antar pimpinan Basnas Madura diletakkan di Sampang. Tujuan kami biar Basnas yang ada di Madura ini biar sama-sama besar, biar sama-sama banyak programnya untuk masyarakat. Jadi kemarin dibentuk forum komunikasi pimpinan Basnas Madura Raya. Oke, itu ya. Bapak ya, mungkin ada lagi dari closing statement-nya? Ya itu, jangan menunggu banyak gitu loh. Untuk bersedekah itu jangan tunda-tunda gitu loh. Mungkin kita punya uang 100.000 ya kan. Kita itu mensedekahkan 50.000 atau 50% dari uang kita untuk mentraktir teman-teman, kan nggak eman gitu ya kan. Tapi kalau sudah uang kita besar, banyak gitu, mungkin berat gitu loh. Jadi jangan nunggu banyak dulu kita bersedekah, tapi mulai saja gitu loh. Punya berapa yang kita sisihkan, karena Basnas sendiri sudah bisa diakses dari manapun, semua media sosial, baik TikTok, terus Shopee, semua segala macam
itu ada, sudah sangat mudah, digital semua sudah mudah gitu loh. Jadi jangan ditunda-tunda, ayolah kita bersama-sama gitu loh membangun Sampang, kita bantu masyarakatnya. Karena apa? Ketika semuanya sudah terbangun, ekonominya bagus, ya yang menerima manfaatnya juga masyarakat gitu. Untuk teman FPRB, saya sangat berterima kasih sama-sama. teman-teman dalam giatnya untuk pengurangan risiko bencana. Alhamdulillah di dalam tim sekolah sedekah sampah ini ada teman-teman FPRB dan banyak memberikan masukan. Intinya ke depan mari kita jalin kerjasama yang lebih intensif, karena saya sendiri sering terlibat dalam penanaman pohon dan lain sebagainya. Artinya FPRB ini banyak membantu pemerintah, tentunya juga membantu Basnas. Oke, baik. Cukup ya Bapak ya dari closing statementnya. Malah kalau saya sendiri ini udah setara dengan podcast dari awal hingga akhir ya untuk closing statementnya teman-teman. Karena memang sangat luar biasa. Kalau saya mendengar tadi mungkin ngangguk-ngangguk saja, karena memang wah ternyata sespesial ini ya ketika kita mengetahui. Jadi kalau memang pepatah sering yang kita dengar, kita pahami, memang kalau nggak kenal itu nggak akan sayang. Sebenarnya kalau udah kenal tuh boleh banget kita sayang dan harus sayang malah seperti itu ya. Jadi teman-teman sekalian yang sudah dijelaskan mulai dari apa sih itu Basnas yang perlu kita ketahui tupoksinya, lalu bagaimana tadi salah satu inovasi yang sudah dimulai di awal yakni sekolah sedekah sampah, lalu pula tadi ternotis juga bahwasannya memang Kabupaten Sampang ini ataupun pemerintahan itu juga sangat membantu. Nah, kalau sudah beralih pada milenial, kalau tadi mungkin kita menghususkan ya masyarakat, ditakutkan pula milenial yang telah mendengar ini, oh berarti ini saya tidak ikut-ikut, malah ikut teman-teman sekalian. Jadi kita harus bisa mengembangkan dari sosial medianya juga. Terhitung sekarang sosial digitalnya sudah berkembang teman-teman sekalian. Jadi kalau saya lihat ya kemarin di TikTok ada saja video di alun-alun mungkin ya, ini gimana nih pemerintahnya. Nah kadang seperti itu Pak captionnya ya kan. Jadi mengajak huru-haranya di situ menurut saya. Padahal itu perlu diubah. Yuk teman-teman sekalian buang sampahnya yang benar. Itu sudah cukup sebenarnya, bukan malah memperkeruh suasana seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau bisa dari sekarang yuk kita ubah semuanya, bukan karena tidak bisa, tapi bisa dimulai dari sekarang. Seperti itu ya. Nah jadi itu saja yang bisa kita sampaikan di podcast kali ini mengenai mengenal Basnas untuk dapatnya lebih jauh, dan pula sedekah sampah itu apa sih sebenarnya. Itu ya. Oke lah, itu saja yang dapat kami bicarakan maupun berpodcast Ria pada hari ini. Nah, namun untuk menutup keceriaan pada hari ini bisa ya bersama-sama slogan Bapak ya. Kalau saya sudah bilang FPRB Sampang, salam tangguh, salam kemanusiaan. Bisa ya? Oke. FPRB Sampang, salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke, baik, terima kasih sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zada dan sampai jumpa.